Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Pratiwi dari Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Di sini saya akan memaparkan tentang implementasi kuliah daring, mata kuliah ergonomi dan perancangan sistem kerja dengan topik beban kerja fisik. Dan judul jurnalnya adalah analisa beban kerja fisik sebagai dasar penentuan waktu istirahat yang optimal, studi kasusnya di PTX. Penelitian ini ditulis oleh Anissa RN dan Fahri HT 2018 dan diresum oleh saya. Nah, untuk dosen pengampu mata kuliah ergonomi dan perancangan sistem kerja adalah Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah. Nah, selanjutnya adalah pokok bahasan. Pokok bahasan di sini terdiri dari pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup. Kita langsung saja mulai dari yang pertama, yaitu pendahuluan. Nah, beban kerja dapat didefinisikan sebagai suatu perbedaan antara kapasitas atau kemampuan pekerjaan dengan tuntutan pekerjaan yang harus dihadapi. Tingkat pembebanan yang terlalu tinggi memungkinkan pemakaian energi yang berlebihan dan overstress. Sebaliknya, jika intensitas pembebanan yang terlalu rendah memungkinkan rasa bosan dan kejenuhan atau under stress. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya tingkat intensitas pembebanan yang optimum yang ada di antara kedua batas ekstrim tadi, dan tentunya berada antara individu yang berbeda antara individu satu dengan individu yang lainnya. Nah, menurut Manuba, dalam Tarwaka, secara umum beban kerja seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks baik internal maupun eksternal. Untuk mengoptimalkan kerja, perlu diperhatikan pengeluaran energi, pemulihan energi selama proses kerja berlangsung. Kecepatan denyut nadi yang terjadi pada saat bekerja adalah sebagai akibat dari kecepatan dari metabolisme dalam tubuh. Dengan demikian, jelas bahwa untuk memelihara performansi dan efisiensi kerja, waktu istirahat harus diberikan secukupnya baik antara waktu kerja maupun luar jam kerja. Nah, untuk studi kasus jurnal ini, PTX itu merupakan pabrik pengolahan aluminium dengan hasil produksinya berupa berbagai macam alat rumah tangga seperti wajan, ketel, dan cetakan kue. Nah, percetakan dan bubut merupakan dua bagian proses yang memiliki resiko kerja yang tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan karyawan, sehingga karyawan yang bekerja harus menggunakan alat pelindung diri. Namun, banyak dari karyawan mengabaikan hal ini. Karyawan setiap harinya berada pada faktor fisik lingkungan kerja yang melebihi nilai ambang batas. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitiannya itu ada tiga, mulai dari penentuan tingkat kebisingan dan suhu lingkungan kerja operator, dilanjutkan dengan penentuan variabel kelelahan fisik, dan dilanjutkan lagi dengan penentuan rekomendasi lamanya waktu istirahat. Nah, di metode penelitian ini juga ditentukan persenan CPL-nya dan dilakukan pengukuran untuk konsumsi energi. Setelah dilakukan metode penelitian, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, untuk hasil dan pembahasan di sini, yang pertama adalah penentuan tingkat kebisingan lingkungan kerja. Nah, untuk penentuan tingkat kebisingan lingkungan kerja, dari gambar satu kita bisa lihat bahwa data pengukuran ini dilakukan pada 3 titik. 3 titiknya itu dengan pertimbangan bentuk ruangan ada persegi panjang dengan mesin bubut di setiap tepi ruangan, sehingga titiknya itu di bagian ujung selatan, utara, dan tengah. Nah, dari gambar satu ini kita bisa lihat bahwa tingkat kebisingan pada setiap titiknya itu relatif sama dan mempunyai intensitas bising yang hampir sama pula di setiap harinya. Dan hal itu disebabkan karena jenis mesin bubut yang dioperasikan setiap harinya itu sama dan jumlahnya yang banyak. Intensitas kebisingan pada sistem kerja pada bagian kerja proses ini termasuk tinggi karena dia melebihi nilai ambang batas yaitu melebihi 85 dB. Nah, selanjutnya adalah pengukuran suhu lingkungan kerja. Hasil pengukuran suhu lingkungan kerja pada bagian kerja proses bubut oleh Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja ini didapatkan kisarannya itu 35 sampai 43 derajat Celcius. Nah, berdasarkan nilai ambang batas pengendalian iklim kerja panas, ini dinyatakan bahwa temperaturnya ruang kerja itu berada pada 31 sampai 35 derajat Celcius. Hanya diperbolehkan pekerja melakukan suatu pekerjaan dengan beban kerja ringan dengan waktu kerja yang hanya 25%. Jadi untuk 35 sampai 43% ini termasuk di melebihi nilai ambang batas. Selanjutnya adalah kita melakukan pengukuran denyut nadi kerja dan denyut nadi istirahat. Nah, dilihat dari gambar dapat dijelaskan bahwa pada bagian pekerjaan bubut itu memiliki rentan yang lebih luas dibandingkan pada bagian percetakan. Nah, nilai rata-rata nadi kerja lebih tinggi dimiliki oleh bagian bubut sebesar 35,60 dibandingkan rata-rata nadi kerja bagian pekerjaan percetakan yaitu 23,95. Begitu pula rata-rata tertinggi dari denyut nadi kerja DNK pekerja pada bagian bubut yaitu 100
8,53 dan yang tergolong beban kerja berat, sedangkan pada bagian pekerjaan percetakan rata-rata DNK-nya adalah sebesar 97,46 denyut per menit dan itu tergolong kategori sedang. Untuk pengujian T independen dan ini dilakukan pembuktian secara statistik bahwa denyut nadi kerja berasal dari dua populasi yang berbeda, yaitu pada bagian bubut dan pada bagian percetakan. Untuk pengujian T independen menggunakan software SPSS 17,0D. Nah, yang selanjutnya kita tentukan juga persenan CPL-nya. Dari gambar 3, kita bisa lihat bahwa untuk bagian kerja bubut, beban kerja ini dikategorikan pada rentang kategori perlu perbaikan karena mencapai 33,74%. Nah, pekerjaan yang dilakukan pada karyawan bagian pekerjaan bubut dapat dideskripsikan bahwa harus melakukan mengangkat beban berupa produk yang akan dihaluskan dengan posisi berdiri, kemudian meletakkan kembali apabila sudah selesai. Begitu seterusnya. Nah, peletakan produk yang sudah dibubut adalah dibanting. Nah, ini juga menambah kebisingan yang dirasakan atau diterima oleh karyawan. Nah, sedangkan hasil perhitungan beban kerja untuk bagian kerja pencetakan, beban kerja ini dikategorikan pada rentang kategori tidak terjadi kelelahan, yaitu sebesar 23,95. Nah, setelah dihitung persenan CPL, kita hitung juga analisis selama waktu istirahat. Di sini kita bagi dua ya, bagian percetakan dan bagian bubut. Untuk hasil perhitungan waktu istirahat yang optimal pada pekerjaan bubut itu range antara 213,5 sampai 219,29 menit. Nah, untuk perhitungan waktu istirahat yang optimal pada bagian percetakan itu range antara 94,22 sampai 97,14 menit. Nah, setelah kita tadi analisis dan dibahas hasil-hasil datanya, kita dapat kesimpulan itu 3. Yang pertama adalah terdapat pengaruh yang signifikan faktor lingkungan terhadap beban kerja karyawan. Ini bisa dilihat dari uji T independen, di mana 0,00 itu kurang dari 0,5. Dan yang kedua itu adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara istirahat yang digunakan terhadap denyut nadi dengan berdasarkan uji T juga itu 0,00 kurang dari 0,05. Nah, yang ketiga, berdasarkan pendekatan fisiologis untuk menentukan waktu istirahat melalui perhitungan konsumsi energi yang dibutuhkan selama bekerja yang dikonversikan dalam kebutuhan waktu istirahat menyatakan bahwa kedua bagian pekerjaan baik bubut maupun percetakan itu membutuhkan waktu tambahan istirahat yang saya jelaskan tadi range waktunya. Ini daftar pustaka yang saya tuliskan. Nah, terima kasih. Itu tadi akhir dari pemaparan tentang resume jurnal yang saya buat. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan lewat email anisaputri52@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.